Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aini dengan NIM 2401075011029 dari Pendidikan Biologi C. Di sini saya bersama rekan saya Andi Mufida Iqbal dengan NIM 24010750030 akan membahas tentang struktur dan klasifikasi karbohidrat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian karbohidrat. Kira-kira apa sih karbohidrat itu? Baiklah, karbohidrat adalah salah satu jenis biomolekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang kedua itu adalah klasifikasi karbohidrat. Berdasarkan jumlah unit gula, karbohidrat itu dapat dibedakan menjadi, yang pertama adalah monosakarida, yang dimana monosakarida ini adalah karbohidrat yang tersusun atas satu unit gula. Yang kedua adalah disakarida, yang merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 unit gula. Oligosakarida tersusun dari 3-10 unit gula. Polisakarida lebih dari 10 unit gula. Selanjutnya mengenai monosakarida. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon, monosakarida diberi nama umum seperti 3 karbon dinamakan triosa, 4 karbon dinamakan tetrosa, 5 karbon dinamakan pentosa, 6 karbon dinamakan heksosa, dan 7 karbon itu dinamakan heptosa. Teman-teman dapat melihat pada tabel yang dimana tertera jumlah karbon, nama kategori beserta contohnya. Seperti yang pertama itu adalah triosa, yang jumlah karbonnya itu 3, contohnya adalah gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Yang kedua itu adalah tetrosa, yang jumlah atom karbonnya itu 4, contohnya itu eritrosa dan treosa. Begitupun atom karbon yang jumlahnya 5, 6, dan 7. Teman-teman dapat melihat pada tabel yang telah disajikan. Nah, untuk lebih memahami penamaan menurut gugus dan jumlah atom karbon, maka simaklah contoh berikut. Baiklah, kita lihat dari yang paling kiri, yaitu yang atom karbonnya paling sedikit, yang terdiri dari 3 atom karbon, sehingga disebut dengan triosa. 3 itu artinya tri, sehingga disebut triosa. Kemudian senyawa ini adalah senyawa aldehid, sehingga ditulis aldo. Jadi gabungan antara keduanya adalah aldotriosa. Begitupun juga dengan yang 4 karbon itu tetrosa, sehingga namanya aldotetrosa. Yang kelima juga namanya aldopentosa, yang keenam aldoheksosa, dan yang ketujuh adalah aldoheksosa. Next, stereoisomer memiliki rumus molekul yang sama tetapi penataan ruang atom yang berbeda. Nah, dapat kita lihat pada kedua gambar ini merupakan gugus COH, tetapi memiliki atom karbon yang berbeda. Yang pertama itu memiliki 3 atom karbon, dan yang kedua itu memiliki 6 atom karbon. Kita bahas terlebih dahulu yang memiliki 3 atom karbon ini. Pada atom karbon kedua yang ditunjuk dengan tanda panah, dapat kita lihat lengannya itu terdiri dari 4 komponen atau 4 gugus yang berbeda, sehingga keadaan ini disebut dengan karbon asimetris atau chiral. Sama dengan sebelumnya, atom karbon yang berjumlah 6 juga merupakan karbon asimetris yang jumlahnya itu lebih banyak, yaitu 4 karbon asimetris. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita ketahui bahwa senyawa apapun yang mempunyai 1 atau lebih atom karbon asimetris menunjukkan 2 sifat. Yang pertama adalah aktivitas optik dan yang kedua adalah stereoisomerisme. Baik, mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama adalah isomer aldosa ketosa. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida mempunyai gugus aldehida tergolong aldosa dan mempunyai gugus keton tergolong ketosa.
dua senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Perbedaannya adalah yang bagian kiri ini adalah aldehid dan bagian kanan ini adalah keton. Aldehid menunjukkan aldosa sedangkan keton menunjukkan ketosa. Antara aldosa dan ketosa itu merupakan isomer. Dengan kata lain, semua karbohidrat yang mengandung gugus aldehid itu tergolong aldosa dan yang mengandung gugus keton itu tergolong ketosa. Selanjutnya, isomer D dan L, destro dan levo, adalah isomer optik yang jika gugus OH pada karbon ini berada di sebelah kanan, maka itu adalah isomer destro. Sebaliknya, ketika di sebelah kiri, gugus OH-nya berarti isomer levo, seperti yang tertera pada gambar. Yang gugus OH-nya itu ada di kanan, maka itu adalah destro, destrogliseraldehid. Sedangkan yang gugus OH-nya itu ada di kiri, maka dia adalah levogliseraldehid. Yang ketiga adalah epimer. Epimer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi berbeda dalam pengaturan spasial pada satu pusat kiral. Bukan karbon anomerik, ya satu pusat kiral. Dapat kita lihat pada gambar yang telah disajikan, yaitu manosa, glukosa, dan galaktosa. Apakah manosa merupakan epimer dari glukosa? Atau apakah galaktosa merupakan epimer dari glukosa? Nah, dapat kita lihat antara manosa dengan glukosa terdapat perbedaan satu pusat kiral pada atom C2, di mana pada manosa itu gugus OH-nya berada di kiri, sedangkan pada glukosa gugus OH-nya itu berada di kanan, yang berarti antara manosa dan glukosa itu merupakan sebuah epimer. Yang kedua adalah antara galaktosa dengan glukosa. Dapat kita lihat pada gambar bahwa ada perbedaan pada atom C4, yang dimana galaktosa itu gugus OH-nya berada di kiri, sedangkan pada glukosa gugus OH-nya berada di kanan, yang artinya glukosa dan galaktosa juga merupakan sebuah epimer. Yang ketiga adalah antara manosa dan galaktosa. Ternyata antara keduanya itu tidak hanya memiliki perbedaan satu pusat kiral, tetapi memiliki perbedaan dua pusat kiral, yaitu pada atom karbon 2 dan atom karbon keempat, yang berarti antara manosa dan galaktosa itu bukan epimer. Yang keempat adalah anomer alfa beta. Dapat kita bedakan dengan melihat kedua gambar ini. Pada gambar bagian kanan, gugus OH pada atom C1 itu berada di atas, sedangkan pada gambar bagian kiri, gugus OH pada C1 itu berada di bawah. Nah, jika atom OH itu berada di atas pada C1, maka itu dinotasikan sebagai beta, sedangkan jika gugus OH berada di bawah pada atom C1 itu dinamakan alfa. Baik, selanjutnya adalah mengenai penulisan struktur monosakarida yang terbagi menjadi dua, yaitu proyeksi Fischer dan Haworth. Proyeksi Fischer rantai karbon ditulis dari atas ke bawah, di mana gugus yang paling tinggi prioritasnya diletakkan pada bagian atas. Sedangkan proyeksi Haworth ialah cara umum menggambarkan struktur lingkar monosakarida dengan perspektif 3 dimensi sederhana, yang dimana pada proyeksi Fischer itu adalah 2 dimensi, sedangkan pada Haworth itu adalah 3 dimensi. Dapat kita lihat dengan jelas pada gambar. Yang bagian kiri itu adalah Fischer yang rantai terbuka, dan bagian kanan itu adalah Haworth yang merupakan rantai tertutup. Selanjutnya disakarida. Disakarida adalah senyawa yang terbentuk dari dua molekul monosakarida. Disakarida terdiri atas unit sukrosa, maltosa, laktosa, dan selubiosa. Keempat disakarida ini mempunyai rumus molekul sama, yaitu C12, H22, O11, tetapi struktur molekulnya berbeda. Disakarida disusun oleh dua unit gula, seperti sukrosa disusun oleh glukosa dan fruktosa, maltosa dibangun oleh dua unit glukosa, dan laktosa dibangun oleh glukosa dan galaktosa. Sukrosa
Sukrosa dapat ditemukan dalam kandungan wortel dan tebu. Sukrosa terbentuk dari ikatan glikosida antara karbon nomor 1 pada glukosa dengan karbon nomor 2 pada fruktosa. Laktosa. Laktosa dapat ditemukan dalam kandungan air susu hewan. Ikatan galaktosa dan glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 pada galaktosa dan atom karbon nomor 4 pada glukosa. Maltosa terbentuk melalui ikatan glikosida alfa antara atom karbon nomor 1 dari glukosa 1 dengan atom karbon nomor 4 dari glukosa yang lain. Maltosa ini juga secara teknis disebut homodisakarida, artinya kedua unitnya adalah sama. Dalam hal ini adalah glukosa. Ikatan yang menghubungkannya adalah ikatan glikosidik. Ketika diperhatikan maltosa antara glukosa yang pertama dan glukosa kedua dihubungkan oleh ikatan alfa glikosidik. Mengapa disebut alfa glikosidik? Berbalik lagi pada bagian bawah, demikian pula yang kedua berarti OH, dan pada atom Ce4 manakala OH di bawah berarti itu adalah glukosa, apabila di atas itu adalah galaktosa. Lanjut teman-teman, kita akan membahas tentang oligosakarida, yaitu karbohidrat yang terbangun dari 3-10 unit monosakarida. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa sebagian besar oligosakarida ini tidak dicerna oleh enzim manusia dan berperan dalam struktural, dan jumlahnya di alam itu tidak melimpah. Untuk lebih memahami tentang oligosakarida, mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah rafinosa, yang dimana pada gambar dapat kita lihat sukrosa yang terbangun dari glukosa dan fruktosa yang sama-sama berstruktur alfa pada masing-masing atom C2. Nah, sukrosa ini terhubung dengan galaktosa pada atom C6 dan C1, sehingga dinamakan karena galaktosa juga berstruktur alfa, maka hubungan antara keduanya itu disebut dengan alfa 16 glikosidik. Yang tadi antara fruktosa dengan glukosa itu juga terhubung, yang kemudian disebut dengan alfa 12 glikosidik. Baik, contoh yang kedua adalah stakiosa. Nah, pada gambar dapat kita lihat itu ada fruktosa yang terhubung dengan glukosa, berarti adalah sukrosa, yang kemudian terhubung lagi dengan galaktosa, berarti itu adalah rafinosa. Kemudian terhubung lagi dengan satu galaktosa, maka ini namanya adalah stakiosa. Nah, keempatnya ini itu mengalami ikatan pada glukosa dan fruktosa, itu ikatannya pada atom C1 glukosa dan C2 fruktosa, sehingga namanya itu adalah alfa 12. Yang di galaktosa dengan glukosa ikatannya itu di atom C1 dengan atom C6, sehingga namanya itu adalah ikatan alfa 16. Kemudian sama dengan galaktosa, antara galaktosa yang di atas dengan galaktosa yang di bawah ini ikatannya itu ada di atom C1 galaktosa dan C6 galaktosa, sehingga ikatannya itu adalah ikatan alfa 16. Satu lagi contohnya itu verbascosa. Nah, dapat kita amati juga pada gambar ini ada fruktosa yang berikatan dengan glukosa, berarti sukrosa, berikatan dengan galaktosa berarti rafinosa, berikatan dengan galaktosa lagi berarti apa tadi, stakiosa. Kemudian berikatan lagi dengan galaktosa. Nah, inilah yang dinamakan dengan verbascosa. Sudah 3 galaktosa yang berikatan berturut-turut, itu namanya verbascosa. Nah, teman-teman dapat lihat sendiri ikatannya itu apa nama ikatan pada gambar. Contohnya antara galaktosa yang terakhir dengan galaktosa yang kedua dari terakhir itu ikatan alfa 16, karena
ikatannya itu pada atom C1 dan atom C6, begitupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu polisakarida. Setelah kemampuannya membentuk struktur bercabang, membedakannya dari protein dan asam nukleat yang membentuk polimer linear. Hal ini karena setiap monosakarida memiliki satu gugus keton, aldehida atau keton, dan beberapa gugus min OH yang dapat bertindak sebagai titik reaksi bagi monosakarida lain. Untuk membentuk struktur rantai bercabang, polisakarida dibagi menjadi dua kelas. Amilum. Amilum terdiri dari dua macam polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Kedua-duanya merupakan polimer glukosa. Unit glukosa dirangkaikan dalam bentuk linear oleh ikatan glikosidik alfa 14. Amilosa adalah polimer linear yang tidak bercabang. Karena tidak bercabang, maka dia hanya disusun oleh satu jenis ikatan, yaitu ikatan alfa 14. Supaya mengingat alfa ini adalah unit glukosa, di mana OH pada C1 ada di bagian bawah, berarti alfa. Dan pada unit kedua, pada atom C4, OH-nya juga di bawah, bahwa karena ini adalah glukosa. Lalu ini yang dihubungkan antara C1 dan C4. Dengan demikian selanjutnya C1 pada unit kedua terhubung dengan C4 pada unit ketiga. Karena itu dimasukkan sebagai linear tidak bercabang. Kalau digambar dengan sebuah struktur seperti pada gambar yang sudah tertera. Pada amilopektin juga terdiri dari rantai linear unit glukosa alfa D yang dihubungkan oleh ikatan glikosida 1,4. Namun mereka bercabang pada setiap 24 sampai 30 residu glukosa dengan membentuk ikatan glikosidik 1,6 yang mencegah pembentukan kumparan. Amilopektin juga dibangun oleh unit monosakarida. Dalam hal ini adalah glukosa, tetapi berbeda dengan amilosa. Pada amilopektin ada dua jenis ikatan yang dapat ditemukan. Yang pertama ini adalah ikatan 1,4 yang menghubungkannya satu unit dengan unit lainnya. Tapi kemudian pada jumlah, kira-kira kalau dihitung dari awal sekitar 24 sampai 30 unit glukosa itu melakukan percabangan, jadi bercabang. Lalu kemudian tumbuh lagi 24-30 unit bercabang lagi. Cabang yang ini juga demikian tumbuh 24 sampai 30 unit. Ikatan yang menghubungkan pada titik cabang ini adalah ikatan alfa 16. Penjelasan yang lebih jelasnya atau gambar yang lebih jelas pada gambar yang telah di zoom. Bagiannya pada alfa 14 ini adalah titik cabang yang dimana adalah alfa 16. Kesimpulannya adalah pada amilopektin ada dua jenis ikatan yang dapat ditemukan, yakni ikatan alfa 14 dan ikatan alfa 16. Sedangkan pada amilosa hanya satu jenis ikatan glikosidiknya, yaitu ikatan alfa 14. Pada glikogen disimpan di hati 4% sampai 8% dari berat jaringan, dan dalam sel otot rangka 0,5% sampai 0,1%. Saat berpuasa atau lapar, tubuh menggunakan cadangan glikogen ini untuk mendapatkan glukosa yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan metabolisme. Secara struktural mirip dengan amilopektin, namun lebih bercabang dan hampir setiap 8 sampai 14 unit glukosa. Kemudian terbentuk cabang.
Pada amilopektin dijelaskan 24-30 unit baru bercabang. Dengan demikian, maka struktur molekul glikogen itu adalah memiliki percabangan yang lebih banyak dibandingkan amilopektin. Tentu saja bahwa ini ada hubungannya dengan fungsi dan tempat penyimpanan di mana glikogen disimpan di hati dan di sel otot rangka. Glikogen adalah cadangan energi sewaktu-waktu dapat digunakan, yakni ketika kadar glukosa darah menurun dan kemudian itu membahayakan fisiologi sel, maka glikogen yang tersimpan baik di hati maupun di otot itu kemudian dimobilisasi. Nah, itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan kata alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.